anak Jakarta, pernikahan adalah salah satu jenjang kehidupan manusia yang syarat akan nilai-nilai sakral di dalamnya. Tak jarang banyak pasangan yang mengadakan pesta pernikahan sebagai wujud rasa syukur dan momen saling jumpa antar keluarga serta para tamu. Menariknya lagi, jika pesta pernikahan yang dilaksanakan mengikuti adat dari kedua mempelai berasal. Pasti seru ya melihat tata cara pernikahan adat, apalagi yang ditunggu-tunggu kalau bukan kulinernya. Nah, pas banget nih, tim Jakarta akan membahas tentang kuliner yang wajib ada di pesta pernikahan masyarakat Betawi. Di setiap pesta pernikahan masyarakat Betawi, ada satu kuliner wajib kudu dibawa oleh rombongan pengantin, roti buaya. Roti buaya ini pasti muncul dan menjadi ikon dalam acara tersebut anak Jakarta. Tapi, tahukah anak Jakarta, tidak hanya roti buaya yang wajib ada di setiap pesta pernikahan masyarakat Betawi, dan juga beberapa kuliner lainnya. Apa saja? Cari tahu yuk! Ini dia, sayur besan. Dinamakan sayur besan karena santapan ini memang khusus untuk besan atau orang tua dari calon menantu keluarga Betawi. Sayur ini adalah sajian wajib dalam rangkaian adat ngenjot saat proses pernikahan Betawi. Menurut berbagai sumber, prosesi ngenjot adalah proses mengantar beberapa barang dan makanan yang disebut jotan oleh keluarga mempelai wanita kepada keluarga mempelai pria. Proses ngenjot dilakukan 1 hari sebelum pernikahan dilakukan anak Jakarta. Kembali ke sayur besan, sajian yang satu ini termasuk sebagai kuliner langka loh anak Jakarta. Selain karena hanya muncul saat ada pesta pernikahan masyarakat Betawi, bahan utama yang menjadi ciri khas sayur besan pun sulit dicari. Yang membedakan sayur besan dengan sayur lainnya adalah adanya terubuk atau tebu telur sebagai bahan utama. Eits, jangan salah ya anak Jakarta, tebu telur ini bukan dari tanaman tebu yang biasa kita nikmati sebagai minuman. Walaupun termasuk jenis bunga, bentuk tebu telur sama dengan tanaman tebu yang memiliki batang beruas-ruas dan berwarna hijau kemerahan. Bagian tanaman yang dimanfaatkan sebagai sayuran adalah pucuknya. Tebu telur tumbuh subur di tanah tipe podsolik yang biasanya banyak ditemukan di Sumatera dan Jawa Barat. Dan katanya nih anak Jakarta, tebu telur yang ditanam di area pematang sawah mampu mencegah erosi sehingga petani tidak terancam gagal panen. Wih, hebat ya! Namun sayangnya, tebu telur ini baru bisa dipanen saat berusia 6-7 bulan. Sebetulnya tidak terlalu sulit untuk membuat sayur besan anak Jakarta. Bahan-bahan yang dibutuhkan selain terubuk adalah kentang. Bumbunya antara lain bawang merah, bawang putih, cabai keriting merah, daun bawang, beberapa helai daun salam, terasi, dan santan. Cara memasaknya pun mudah. Semua bumbu dihaluskan menjadi satu, tumis bumbu dengan sedikit minyak goreng hingga harum, masukkan daun salam, dan aduk hingga layu. Jangan lupa garam secukupnya. Tuang santan sambil terus diaduk agar santan tidak pecah. Lalu masukkan kentang dan terubuknya ya. Oh ya, masak dengan api kecil supaya kentang dan terubuknya matang sempurna. Sentuhan terakhir, taburi bawang merah goreng agar lebih sedap. Dan tara, sayur besan siap disantap dengan nasi putih hangat. Sebetulnya anak Jakarta, isian sayur besan bisa bermacam-macam tergantung selera. Ada yang menambahkan buncis, soun, kacang panjang, bahkan pete. Tapi yang terpenting ya terubuknya. Nah, rasa terubuk sendiri juga unik loh anak Jakarta. Teksturnya renyah dan gurih seperti rebung, namun lembut setelah digigit. Apalagi jika dicampur dengan kuah santan yang pastinya mampu menggoyangkan lidah. Anak Jakarta, sayur besan yang disajikan dalam adat pernikahan Betawi melambangkan penghormatan terhadap orang tua mempelai. Butir-butir terubuk yang menjadi bonggol merupakan simbol dua keluarga yang menyatu dalam ikatan keluarga lewat pernikahan. Konon katanya, munculnya sayur besan tidak terlepas dari keberadaan kebun tebu di Batavia pada pertengahan abad ke-17.